Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi 2 yaitu nasionalisme dan identitas nasional. Kelompok kami beranggotakan yaitu yang pertama Raden Rizky Akhil Pratama dengan NIM 056, Aliansyah Dwi Putra Husada dengan NIM 060, Evander Rafael dengan NIM 102 dan Muhammad Rizky Alfisalam dengan NIM 103. Berikut adalah penjabaran materi oleh teman saya. Nomor 1, nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama. Guna mencapai, memelihara dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme merupakan wacana untuk membangun solidaritas melalui persamaan emosi dan penderitaan serta latar belakang sejarah budaya bagi bangsa-bangsa yang terjajah seperti bangsa Indonesia. Pemikiran Hans Cons tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu, harus diserahkan kepada negara kebangsaan sebagai suatu cita-cita dan satu-satunya bentuk syah dari organisasi politik. Nasionalisme lebih dari sesuatu yang hanya berbasiskan pada ras, bahasa, agama, dan geografis. Nasionalisme lebih kepada suatu jiwa, semangat, dan rasa solidaritas sebagai eksistensi bangsa dan menjadi nafas yang kekal abadi dalam satu kehidupan. 4. Rasa kebangsaan atau jiwa nasionalisme bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari perasaan yang sama karena masa penjajahan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini menumbuhkan kesadaran untuk menyatu dan mengobarkan semangat kemerdekaan bebas dari belenggu penjajahan dan menentukan nasib sendiri. Nomor 2. Faktor nasionalisme. Persamaan nasib ialah kesengsaraan yang dialami bersama yang dilakukan oleh penjajah negara asing. 2. Kesatuan tempat tinggal ialah wilayah Nusantara yang berada di Sabang sampai dengan Merauke. 3. Cita-cita bersama guna mencapai kemakmuran serta keadilan sebagai sebuah negara. 4. Adanya keinginan bersama demi mendapatkan kemerdekaan serta terlepas dari penjajahan bangsa asing. Nasionalisme sangat penting dalam berbangsa. Kenapa sangat penting? Karena pada dasarnya kecintaan tanah air adalah suatu kewajiban setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 juga dijelaskan tentang bela negara yang kemudian berhubungan dengan nasionalisme yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Ayat tersebut intinya menjelaskan bahwa kita wajib melakukan upaya pembelaan negara yang tentunya harus dengan rasa nasionalisme yang timbul dari diri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Ketiga, ancaman nasionalisme. Memang pada zaman sekarang ancaman terhadap nasionalisme sudah sangat jelas, seperti dilihat dalam kelunturan sifat nasionalisme dalam diri seseorang yang diakibatkan dari globalisasi. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan bernegara untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan, menumbuhkan cinta produk lokal, menumbuhkan nasionalisme lewat film, musik, dan olahraga. 4. Identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, serta semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti
geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologi yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut selain itu terdapat faktor lain, yaitu faktor sakral dapat berupa kesamaan agama dan ideologi maupun faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral itu menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia, seperti pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contoh Soekarno di Indonesia. 5. Ancaman identitas nasional. Dalam ancamannya bisa dilihat sangat nyata adalah tentang maraknya berita tentang ingin digantinya paham ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Ini juga menjadi ancaman terhadap identitas nasional. Dan bagaimana cara mengatasinya? Dapat dilakukan dengan cara menguatkan rasa nasionalisme pada diri kita, pendidikan karakter berbangsa yang kuat sejak dini, dan pintar dalam menyaring informasi dari luar. 6. Implementasi. Dalam perilaku dan pengimplementasikan dari berbagai perspektif dapat dilakukan dari perspektif ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan politik. Ekonomi dalam pandangan nasionalisme di bidang ekonomi maka dapat diimplementasikan dengan melakukan kegiatan perekonomian dengan tujuan untuk memberikan dampak yang baik untuk bangsa dengan memajukan perekonomian bangsa, seperti contohnya dengan memakai dan membeli produk lokal agar perekonomian bangsa semakin maju, tetap membayar pajak yang sudah ditetapkan, dan mendukung UMKM yang ada. Sosial budaya. Dalam sosial budaya nasionalisme bisa diimplementasikan dengan menjaga kerukunan tanpa membeda-bedakan untuk menjaga persatuan tanah air bangsa dan menghormati dan melestarikan budaya yang ada agar terciptanya lingkungan berbangsa yang baik. Hukum. Dalam bidang hukum nasionalisme dapat dengan mematuhi segala peraturan hukum dan keadilan yang berlaku, dikarenakan memang negara Indonesia merupakan negara hukum yang semestinya harus dipatuhi agar tercipta negara yang aman dan tentram. Pendidikan. Dalam pendidikan nasionalisme dapat dilakukan dengan mendidik pelajar-pelajar dengan melalui mata pelajaran PPKN, dan sudah semestinya dalam lingkup nasionalisme mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, dan mencari inovasi-inovasi termasuk dalam nasionalisme, karena mereka juga ingin mengabdikan kepada bangsa untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan bangsa. Politik. Dalam politik implementasi nasionalisme dapat dilihat dalam pemilu dengan memilih calon pemimpin yang kompeten dan dapat membuat bangsa kita maju. Kesimpulannya adalah bahwa nasionalisme adalah bentuk dari kecintaan terhadap bangsanya, dan identitas nasional ada suatu kekhasan suatu bangsa yang melekat dalam diri bangsa tersebut. Tidak dapat dipungkiri dalam beberapa akhir ini terdapat keluturan dalam nasionalisme dan identitas nasional. Hal ini kita antisipasi atau kita benahi dengan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bangsa sendiri dengan berbagai implementasinya. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya terhadap materi yang kami bawakan. Bila ada kurangnya atau kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.